Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Untuk PowerPoint-nya bisa terlihat? Baik, untuk pertemuan yang keenam ini ya, kita bagaimana memahami dari sisi isolator ya. Kita harus pahami apa itu isolator. Nah, material isolator itu merupakan bahan yang menunjukkan hambatan ya terhadap aliran arus listrik dan juga adanya perpindahan panas. Elektron pada isolator itu terikat sangat kuat pada inti atom, sehingga dapat membuat suatu pergerakan elektron yang bebas ya. Misalnya pada kehidupan sehari-hari apa aja materialnya seperti kayu, karet, plastik, kaca, dan juga keramik yang isolator yang paling sering kita temui ya. Isolator itu memiliki suatu resistivitas ya, dan juga yang resistivitasnya sangat besar, misalnya seperti hambatan listrik, dan juga ada resistansi termalnya. Jadi secara ini fungsinya untuk menghambat aliran arus dan panas ya. Jadi kemampuannya itu untuk menahan tegangan listrik yang tinggi serta untuk mengalami kegagalan ya. Jadi isolator dapat menyimpan muatan listrik saat berada di bawah suatu pengaruh medan listrik. Bagaimana mekanisme dari sisi kerja isolator dalam suatu sistem kelistrikan? Itu memisahkan konduktor bertegangan agar arus listrik tidak bocor ataupun korsleting ya, sehingga dapat menjaga integritas daripada sistem. Kemudian kalau pada level atom, mencegah elektron valensinya menjadi elektron bebas. Isolator juga dapat digunakan secara luas ya sebagai pelapis daripada kabel listrik dan juga komponen elektronik. Itu dilakukan untuk mencegah adanya kebocoran arus. Mengapa dari sisi isolator itu tidak mengantarkan listrik? Itu karena adanya dari sisi teori pita energi ya. Adanya dari sisi pita valensi, kemudian ada pita konduksi, kemudian ada celah energinya. Contohnya apa saja untuk bahan isolator yang utama? Ada kayu kering, karet dan plastik, dan juga kaca dan keramik. Kalau kayu kering biasa sering digunakan pada gagang perkakas ya. Kalau dia karet dan plastik sebagai pelapis eksternal ya pada hampir semua jenis kabel listrik. Kalau kaca dan keramik biasanya untuk ketahanan panas pada sistem transmisi daya tinggi ya. Jadi ya, material isolator ini merupakan suatu bahasanya seperti ini tulang punggung atau bahasanya ya sebagai yang urgent ya untuk menjaga keandalan dan juga keselamatan kita dalam berbagai sektor teknologi. Tanpa adanya isolator, kalau kita masalah kabel tanpa ada karet atau apa, kita bisa tersetrum, bisa terkorsleting dan juga ada pegangan-pegangan dan sebagainya ya. Kemudian dari sisi sistem transmisi juga misalnya kalau tidak ada kabel dilengkapi dengan isolator, bertegangan tinggi, nah berarti bisa terjadi hal-hal yang kecelakaan kerja dan sebagainya ya, misalnya arus bocor, kemudian adanya terjadinya korsleting.
Misalnya ya, untuk isolator keramik itu biasa pada jaringan tegangan tinggi. Fungsinya untuk menahan beban mekanik ya, kawat sambil untuk mengisolasi daripada arus, mencegah aliran arus ke tiang ataupun ke tanah ya. Lapisannya biasa untuk isolasi kabel rumah tangga itu adalah karet, melindungi pengguna agar tidak sentuhan langsung dengan konduktor ya. Jadi kita perlu pencegahan ya. Fungsi isolator adalah untuk mencegah terjadinya kecelakaan listrik, kebakaran, dan juga kerusakan pada peralatan elektronik. Jadi kita melihat ke depan di mana tantangan ataupun motivasi kita bagaimana kita bisa melakukan suatu inovasi dalam material isolator untuk kebutuhan teknologi masa depan. Ya, misalnya dengan melakukan suatu pengembangan ataupun riset dari sisi material yang bisa meningkatkan kehandalan pada sistem kelistrikan ataupun pada suatu rangkaian elektronik, di mana saat ini perkembangan sudah pada menggunakan yang semikonduktor ya. Jadi sebagai memastikan keselamatan, kemudian bagaimana kita bisa berinovasi, pengembangan dari material isolator, kemudian bagaimana kita bisa meminimalkan kerugian energi dan kebocoran arus, dan juga kita dapat memahami teori pita energi, karena ini merupakan kunci dari kita memilih material isolatornya. Baik, sampai sini silahkan ada yang memberikan tanggapan atau pendapat atau pertanyaan. Ada? Baik, jika tidak ada, kita dapat sudahi pertemuan ini. Terima kasih atas kehadirannya.